Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Tetap sehat dan semangat ya. Jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan dan 3M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Anak-anak, pada pertemuan kali ini Bu Adin akan membahas tema 8 daerah tempat tinggalku. Subtema 2 keunikan daerah tempat tinggalku. Pembelajaran 2. Kelas 4 sekolah dasar. Perhatikan gambar di bawah ini. Dayu selesai berlatih tari, Dayu pulang dengan mengendarai sepeda. Mulanya, Dayu mengayuh sepeda perlahan. Kemudian, Dayu mengayuh sepeda semakin cepat. Sepeda Dayu mengalami perubahan kecepatan dari lambat menjadi cepat. Dayu mengayuh sepeda berarti Dayu melakukan gaya otot. Ingatkah anak-anak tentang gaya? Menurut anak-anak, apakah Dayu melakukan gaya? Apakah yang dimaksud dengan hubungan antara gaya dengan gerak? Gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Sedangkan gerak adalah perpindahan kedudukan benda dari tempat asalnya yang dipengaruhi oleh gaya. Hubungan gaya dan gerak. Gaya yang diberikan pada suatu benda dapat mempengaruhi gerak benda, memungkinkan benda menjadi bergerak lebih cepat, lambat, atau berubah arah. Hubungan gaya dan gerak. Contohnya, menendang bola saat melakukan lomba tarik tambang dan saat bermain jungkat-jingkit. Pengaruh gaya terhadap gerak. 1. Gaya mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. 2. Gaya mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. 3. Gaya mempengaruhi cepat dan lambatnya gerak benda. 4. Gaya mempengaruhi arah gerak benda. 1. Gaya mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Anak-anak tentunya sudah biasa ya main sepak bola. Bola yang tadinya diam sebelum anak-anak menendang nih, kemudian ditendang, bola tersebut akan menjadi bergerak. Kemudian saat anak-anak pergi ke supermarket, troli yang tadinya diam dengan memberikan gaya, maka troli yang tadinya diam akan menjadi bergerak. Nah, ini merupakan beberapa contoh dari gaya mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. 2. Gaya mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Saat anak-anak bermain sepeda, sepeda yang dikayuh kemudian direm. Gaya dapat mempengaruhi sepeda bergerak menjadi diam karena adanya gesekan antara ban sepeda dengan permukaan tanah. Kemudian saat anak-anak bermain kelereng, kelereng yang berhenti menggelinding akibat adanya gaya gesek dengan permukaan tanah. Nah, ini beberapa contoh dari gaya mempengaruhi benda bergerak menjadi diam.
3. Gaya mempengaruhi cepat lambatnya gerak benda. Perhatikan ya mobil tersebut. Jika kalian amati, kecepatan mobil tersebut tidak akan sama. Gerak mobil terkadang cepat dan terkadang lambat. Apakah yang menyebabkan kecepatan mobil tersebut berubah-ubah? Nah, ketika jalan lenggang, pengemudi akan menginjak gasnya. Akibatnya, mobil akan melaju kencang. Namun, ketika ada mobil yang lain di depannya, pengemudi akan menginjak rem. Akibatnya, laju mobil akan melambat. Injakan gas dan injakan rem termasuk bentuk gaya. Oleh karena itu, gaya dapat mempengaruhi kecepatan gerak benda. 4. Gaya mempengaruhi arah gerak benda. Perhatikan gambar ini ya. Bola tidak hanya bergerak ke satu arah. Bola dapat bergerak ke segala arah. Namun, arah gerak bola tidak dapat berubah dengan sendirinya. Arah gerak bola harus diubah oleh pemain bola. Caranya dengan menyundul atau menendang bola. Jadi, gaya mempengaruhi arah gerak benda. Nah, kalian sudah memahami gaya dan gerak, hubungan antara gaya dan gerak, dan macam-macam pengaruh gaya dengan gerak dalam lingkungan sekitar. Ayo sekarang anak-anak mencoba latihan yang terdapat di dalam LKPD. Kemudian mempresentasikan dalam web meeting. Tetap semangat belajar ya anak-anak bersama ayah dan bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.